Everything we do in our life has purposes. Sobat Belajar, even when you woke up in the morning, you decided to woke up because you want to get your dream university. Ya, jadi apapun Sobat Belajar yang kita lakukan sebenarnya itu ada tujuan. Even if you wanna lay on your bed and scrolling your social media, you think that you have a purpose, that you wanna relax for a bit of time, tapi end up scrolling and wasting your time. Like you don't realize that you spent an hour scrolling your social media. Oke, sobat belajar. Jadi apapun yang sebenarnya sobat belajar lakukan, itu ada purposes-nya. Ada yang intentionally or unintentionally. Oke, sama juga dengan mempelajari bahasa Inggris, sobat belajar ada purposes-nya. Ya, oke, purpose-nya to engage with foreigners, even when we wanna communicate with the same Indonesians. Tapi kalau misalnya scope-nya itu sometimes in international one, we decided to talk or communicate in English. Nah, itu kalau misalnya dari yang broader scope. Kalau misalnya dari yang kita pelajari in high school or in elementary school, semuanya itu ada purposes-nya masing-masing. Oke. Selain untuk memperdalam skills kita, tapi sebenarnya sobat belajar setiap material in English itu mereka punya purpose-nya, specific purpose-nya masing-masing. Taking for example, mempelajari tentang descriptive text, right? Dipelajari, dikasih exposed example-nya. Oke, contohnya in descriptive text itu ada misalnya ada cat. Nah, terus dipelajari cat itu dia seperti apa. Oke, social function-nya untuk apa? Purpose-nya untuk apa? Oke, got it? From descriptive text terus going on ke report text. Oke, those text look similar, sobat belajar, tapi sebenarnya mereka itu punya purpose-nya masing-masing. Kalau descriptive text memang to describe from the descriptive text-nya. Nah, si report ini juga sometimes to describe, tapi dia in more general compared to the descriptive text. Oke. Nah, ada lagi, satu lagi si procedure text. Oke. Nah, si procedure text ini dia memberitahukan tentang how to make something or how to create something. Nah, ketika kita compare antara si descriptive dan juga si procedure text ini, sobat belajar bisa lihat dari isinya mereka beda. Kenapa isinya mereka beda? Karena mereka punya social function and purposes yang berbeda juga. Oke, jadi sobat belajar ketika si teks ini dia punya purposes yang berbeda, nah isinya juga pasti beda. Oke, coba kayak gimana ceritanya? For example, sobat belajar, descriptive text itu isinya ada identification dan juga description. Oke, jadi dia digambarkan secara umum, akhirnya setelah itu dia mulai oke, udah mulai spesifik. Nah, setelah itu dia jelaskan seperti apa karakteristiknya. Nah, kalau si procedure text ini karena dia how to create or how to make something, makanya dia nanti ada bagian atas goals-nya, ada purpose-nya, ada materials-nya, ada steps-nya, ya. Terus juga yang identik dari si procedure text ini, sobat belajar nanti akan lihat first, second, next, after that, finally, ya. Sedangkan si descriptive text ini sobat belajar itu nggak ada. Transition yang seperti itu, step by step-nya. Dia cuma menjelaskan karakteristiknya. Oke, kenapa? Karena si descriptive text ini dia memang fungsinya untuk memberikan detail, namanya juga deskripsi. Sedangkan si procedure text ini dia memberitahukan cara membuat sesuatu. Ya, sobat belajar. Nah, sekarang yang sedang on trends adalah influencer, right? Bisa nggak ya Kariska jadi influencer tapi kita bikinnya via teks? Siapa sobat belajar yang suka debate something or think more about one reason or one tragedy or one news, terus sobat belajar coba memberikan opininya supaya si orang ini atau other friends atau teman yang sobat belajar itu bisa punya opini yang sama dengan sobat belajar. Caranya gimana ya? Kalau misalnya dalam teks, tadi Kariska udah sebutin descriptive text to describe. Kalau misalnya si procedure text ini to create something like procedural.
Nah, kalau misalnya kita mau debating something, mau deliver our idea, express our idea, kita pakai teks apa ya? Terus social function-nya itu apa, purpose-nya itu apa, terus isinya itu seperti apa ya. Jadi kita bisa decide teks yang mana yang bisa kita gunakan ketika membicarakan tentang hal itu, debating something, to do or not to do in English. Well, we gonna learn about that, Sobat Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizkas here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, for today's episode, we're gonna learn about a text in English. But for now, we're gonna learn about one specific things that will be useful for you if you want to debate something, if you want to deliver opinions about something, about trends, or about a news that is happening in our society. Ya, Sobat Belajar, jadi dalam bahasa Inggris ada nih satu teks yang bisa Sobat Belajar gunakan untuk menyampaikan opinion. Nah, more interestingly, bukan hanya cuma deliver opinion, tapi juga bisa untuk mengajak orang lain or readers or other people to agree with what you deliver at the time. Ya, jadi namanya Sobat Belajar rhetoric exposition. Oke, ini adalah teks dalam bahasa Inggris yang fungsinya adalah to attract someone. Oke, to persuade someone, intinya gitu, ya. Nah, karena dia tentang persuasive things, makanya akan kita lihat social function dan juga purpose-nya. Apa sih yang bikin si hortatory exposition ini berbeda dengan jenis teks yang lainnya yang akan kita lihat dari kacamata social function dan juga purpose-nya. Nanti akan kita lihat, kok bisa ya ada dua, bukannya sama aja social function sama purpose. We gonna take a look at that, ya. Dan juga kita akan membahas next, masih tentang hortatory exposition, Sobat Belajar, generic structure-nya. Kenapa sih Kariska penting banget untuk mempelajari si generic structure-nya? Karena Sobat Belajar, dalam bahasa Inggris itu ada banyak teks. Nah, teks ini juga punya fungsinya masing-masing. Nah, karena fungsi yang berbeda itu, maka generic structure-nya juga punya karakteristiknya masing-masing, depends on the type of text itself. Ya, and next one, kita juga akan pelajari tentang karakteristiknya dan juga purpose-nya. Of course, and about the definition, that's more about characteristic. Ya, jadi akan kita lihat kegunaannya dia itu sebagai apa untuk mendefinisikan si hortatory exposition ini. Okay, and next one about the language features. Ya, Sobat Belajar, namanya juga persuasive writing. Nanti akan kita lihat language features-nya dia itu seperti apa sih? Gimana caranya si teks ini, atau if we wanna make it, dia bisa persuade someone to agree with what we deliver. Oke, jadi intinya itu akan kita identify based on this characteristic and these points, ya, Sobat Belajar. But now, we gonna learn about the social function and purpose. Let's have it. Nah, and we start with this question, ya. What are social function and purpose of rhetoric exposition? Ya, pertanyaannya ini karena materi kita tentang social function and purpose. Jadi pertanyaannya adalah more about social function and purpose of rhetoric exposition. Okay, to answer this, I will expose you to example of rhetoric exposition. Okay, example one, this. Yeah, this is the example of rhetoric exposition. Ya, Sobat Belajar, we gonna look at it. Dari title-nya di sini. Oke. Oke, ini adalah title-nya. Oke, implementing health protocols in the midst of pandemic. Oke, nah berarti ini adalah general thing-nya or general idea-nya, apa sih yang akan didiscuss or apa sih yang akan dibahas di entire of this passage, ya. Oke, we got it. Berarti ini pasti more about health protocols and because of the pandemic, ya. Nah, ini ada five paragraphs. Kita akan lihat apa sih yang membedakan antara paragraf pertama sampai dengan paragraf yang paling terakhir, ya. Dan bagaimana
5 paragraf ini Sobat Belajar bisa membentuk satu kesatuan jadi kita mengerti, oh maksudnya implementing health protocols in the midst of pandemic itu seperti ini. Okay, let's see. People are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Okay. Nah, kita dapat gambaran awalnya ternyata yang dibahas tentang health protocols ini berawal dari abandon, ya. This one, abandon the habit of wearing mask and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Okay? Terus dia bilang, is it okay to ignore the health protocols? Nah, di sini dia sudah mulai, triggering for something debatable karena dia sudah mulai mencoba bikin logical thinkingnya. Sobat belajar di sini dia bilang kan abandon. Terus di sini dia startnya, is it okay to ignore the health protocols? Kan? And the answer is absolutely no. Oh, oke. Berarti dia akan ada di side yang ini. Sobat belajar ya. Okay? We should keep obeying the health protocols because the pandemic is not over yet. Nah, di sini juga dia kasih general picture. Kenapa sih dia tadi bilang no? Karena ternyata si pandeminya ini, isn't over yet. Oke, nah berarti intinya adalah di paragraf pertama dia itu membicarakan tentang general picture-nya. Okay. Next, in the early pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocols such as wearing mask, washing hands, and keeping a distance. Nah, berarti dia going back dulu ya, like flashback. Kalau dulu itu seperti ini trendsnya. Tapi ternyata sekarang kenapa berbeda? These days, there's a pandemic fatigue where people are tired of being restricted for months in this pandemic. Oh, oke, ternyata ada fatigue sehingga orang-orang itu akhirnya trendsnya berubah. Oke, nah kita di sini sudah bisa melihat logical thinking-nya. Ya, sobat belajar, di sini dia kasih general picture-nya, dia kasih highlight-nya, dan going on ke next paragraph, dia itu memberikan supporting details-nya. Oke, kenapa sih ini penting? Gitu ya. Oke, second paragraph. Third, however, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocols. Nah, dia again elaborate apa yang sudah dia sebutkan tadi di paragraf pertamanya ini. Ya, cannot be a reason for us to ignore the health protocols. Karena tadi di sini dibilang, is it okay to ignore the health protocols? The answer is absolutely no. Oke, di paragraf ketiga dia jelasin lagi. Okay, is it because there is no cure yet which to combat the ferocity of the coronavirus? Yeah, the most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. Ya, di sini dia jelaskan lagi, sobat belajar, kenapa sih kita should implement this one? Karena dia bilang adalah this. There is no cure yet. Oke, jadi si writernya ini sobat belajar dia nggak cuma stating opinion, tapi dia itu elaborate, dia itu provide reason why this happens, why this matters. Ya, oke. Next one, in addition, CDC or Centers for Disease Control and Prevention recommends us to wear mask since it can prevent us from getting or spreading the virus. Nah, di sini dia memberikan additional thing, sobat belajar dari institusi terkait. Oke, berarti ini intinya adalah untuk memperkuat apa yang dia sebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, and last but not least, therefore, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. Oke, nah di sini dia akhirnya like wrapping up. Kenapa sih ini matches? Kenapa sih implementing health protocols matches? Ya, dia jelaskan lagi. Oke. Buat belajar. Nah, dari contoh yang ini kita bisa lihat logical thinking-nya. Jadi setelah dia sebutkan satu statement, sobat belajar, dia akan memberikan detailed opinion or dia akan memberikan pernyataan penguat supaya apa yang dia sebutkan itu valid. Oke. Nah, ini dari contoh yang pertama, implementing health protocols in the midst of pandemic. And I got this from the compass.com. Ya, sobat belajar. Oke. Dari sini kita akan lihat contoh yang berikutnya. Kita akan lihat ya sobat belajar apakah masih sama. Oke, nah ini the importance of the smoking area. Oke, I'm looking back.
Tadi kita membahas tentang implementing health protocols, berarti di situ kita bisa lihat bahwa kenapa sih si writer-nya ini dia deliver opinion, oke, concerning the implementing health protocols, karena yang tadi sudah kita lihat dari isi paragrafnya, dia mengedepankan bahwa si pandemic ini is not over yet. Makanya we still need to stick with the health protocols. Ya, sobat belajar berarti dia fungsinya atau purpose-nya si writers itu adalah dia untuk mengajak si readers-nya supaya masih tetap implement the health protocols. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita bahas next passage. Ini dia sama, so far. Ini dia diawali dengan title-nya. Oke, kenapa title-nya ini penting, Sobat Belajar? Karena ini sebagai gambaran. Oke, jadi nanti si readers-nya sudah punya something in mind kalau ini akan membicarakan something related to the title. Ya, oke. Sekarang langsung kita lihat di sini ada 3 paragraf di slide yang ini. Nanti kita lihat masih ada Sobat Belajar di slide berikutnya. Let's see. Asking a smoker to stop smoking is not easy. In certain cases, it is even considered impossible because for some people, the addiction is just unbearable. Oke, sama seperti teks yang sebelumnya, Sobat Belajar di sini dia masih memberikan statement-statement awalnya sebagai bigger picture or general idea. Ya, although it is difficult, letting smokers to just smoke freely in our environment is also not an option that we are ready to take, because non-smokers deserve protection from the dangerous substance spreading through the smoke. Oke, nah di sini dia sudah mulai memberikan debatable point ya. Oke, sebelumnya dia membicarakan tentang smokers ya. Di sini yang dia bilang to stop smoking is not easy. Nah, ternyata di sini ada efeknya untuk non-smokers. Ya, oke. Terus dia bilang lagi untuk memperkuat pernyataannya, Sobat Belajar, dia bilang, this condition show us how important it is to provide special places for smokers to carry on their unhealthy habit of smoking in a controlled environment so we can assure that the dangerous smoke that they exhale don't have a chance to harm other people around them. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat elaboration-nya. Dia bilang why this matters karena ini. Ternyata smoking is an unhealthy habit and this should be controlled because this, yeah, that non-smokers could exhale something dangerous. Oke, ini paragraf yang pertama berarti kita dapat ternyata kondisinya, status quo-nya adalah seperti ini. Oke, next one, firstly, nah ini. Kenapa pakai firstly and this one secondly? Ya, sobat belajar ini fungsinya adalah dia untuk bridging from one opinion to another, from one statement to another. Ya, smoking area will contain dangerous substances produced from smoking activity from spreading in the air. Ya, this way we will be able to protect the health of non-smokers out there, especially children and teenagers. Oke, nah berarti di sini dia menyebutkan apa sih importance-nya, siapa sih yang akan affected, ya. Terus dia bilang di sini, again memperkuat tentang ini. Providing a smoking room in the public places such as office, shopping mall, and also some governmental buildings like school and hospital. It will be easier for the authorities to purify the toxic floating in the room compared to purifying the toxic floating in an open space. Nah, ini yang tadi dia sebutkan di sini, smoking area. Mulai di paragraf kedua, dia sebutkan the needs of having or providing smoking area. Ya, okay. Next one, third paragraph. The existence of smoking room will also open a chance of social interaction among smokers. Ya, di sini dia sebutkan lagi, sobat belajar, kenapa sih penting harus ada si smoking area? Karena di sini dia bilang of social interaction among smokers. Ya, jadi dia diberikan tempat khusus untuk si smokers ini karena relate to the first paragraph, dia bilang ternyata kalau smoking ini adalah unhealthy habit karena akan ada toxic. Ya, oke. Ini regarded intinya adalah dia memperkuat si title-nya ini dan status quo yang disebutkan di paragraf pertama. Oke, kita lihat next-nya buat belajar. Oke,
to last paragraph. The last, smoking room or smoking area can be the most suitable place for the government or health organization to carry out their anti-smoking campaign. Oke, nah berarti ini dia relate dengan apa sih yang recently itu emang done by the government. Ternyata dengan adanya smoking area itu juga membantu si government for its campaign, okay, of anti-smoking, of anti-smokers. Ya, oke. Nah, next one. Nah, ini dijelaskan lah dia seperti biasa akan giving you more and more details why this thing matches, sobat belajar ya. Oke. And closingnya di sini sobat belajar, the three reasons that have been mentioned above clearly illustrate the importance of smoking room in our environment. So, if you are the authorities or anyone with the capabilities of providing this special place for smokers, I strongly recommend you. Ya. Nah, ini salah satu hal yang identik dengan si hereditary exposition-nya, sobat belajar, karena namanya juga to persuade someone, makanya dia akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan pernyataan. Ya, I strongly recommend you to build one, but if you are not, let's support the government program to implement smoking area in public places. Oke, nah ini kalau misalnya kita draw a conclusion, sobat belajar, dari yang teks pertama yang tentang implementing health protocols dan juga yang ini tentang smoking area, mereka itu sama isinya. Jadi diawali dengan title of course as general picture dan dia akan dibuka isi teksnya dengan current situation or status quo. Ya, jadi akan diberikan gambaran umumnya seperti apa. Nah, setelah itu dia berikan debatable point-nya supaya nanti si readersnya thinking more about the case. Ya, setelah itu the next paragraph-nya akan diisi atau akan diberikan tentang opinion-nya, tentang statement-nya. Oke. Nah, setelah itu nanti akhirnya dia akan like wrapping up kenapa pada akhirnya ini harus dijalankan atau ini harus dieksekusi apa yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh si writer-nya. Ya, sobat belajar seperti itu. Nah, untuk yang ini, sobat belajar kita lihat lagi di awalnya dia tentang apa? Tentang the importance of smoking area. Nah, dari reasons, statement, dan opinion yang tadi delivered, berarti kita tahu purpose-nya si writers yang menulis tentang importance of smoking area adalah untuk memberitahukan, untuk deliver opinion, kenapa sih si smoking area ini should be available in public places and other places mentioned. Ya, oke. Nah, dari sini, sobat belajar berarti kita bisa lihat apa sih sekarang purpose-nya? Oke. Nah, purpose-nya sobat belajar untuk si hereditary exposition ini adalah to persuade the readers. Ya, intinya adalah ini persuasive writings. Nah, persuasive writings itu berarti to persuade the readers. Intinya adalah untuk mengajak orang supaya dia bisa setuju dengan apa yang si writernya ini jelaskan, sebutkan. Ya, oke. Nah, ini untuk purpose of the text. Nah, sekarang kita lihat berarti social function-nya apa ya? Oke, buat belajar here we go. Social function-nya adalah to persuade the readers to do or not to do the case explained. Ya, sobat belajar. Jadi kalau tadi purpose-nya, oke, jadi purpose itu sobat belajar dia lebih tentang general thing-nya. Apa sih goals-nya? Oke, goalsnya itu to persuade readers. Tapi kalau social function, berarti more about the applicable one. Dia berarti to do or not to do the case explain. Berarti untuk to do or not to do, it depends on the context. Ya, it depends on the statement given in the text. Ya, oke. Nah, untuk lebih mudah memahami si purpose and social functionnya ini, sobat belajar kita coba exercise-nya ya. Oke. Nah, exercise-nya masih yang tadi, ya, supaya sobat belajar langsung bisa mudah memahami sesuai dengan apa yang tadi sudah kita identifikasi. Oke, sekarang seperti biasa langsung dilihat apa sih pertanyaannya. Oke. Nah, based on the text above, the following reasons are the importance of providing smoking area. Exact. Okay, so based on the text above,
The following reasons are the importance of providing smoking area. Except, sobat belajar ya. Be careful with this word ya. Berarti tinggal kita cari yang berbalik atau kebalikannya dari apa yang disebutkan di sini. Berarti yang kita cari adalah reasons yang not mentioned ya, atau yang konsepnya berbeda dengan apa yang dijelaskan. Ya, sobat belajar. Terus kalau bisa sobat belajar bertanya, kenapa sih Kak, based on the text above, the following reasons are the importance of providing smoking area except, ini bisa masuk ke tipe pertanyaan yang membahas tentang social function and purpose? Karena sobat belajar ini akan kita lihat bagaimana atau apa sih yang dijelaskan sama si writers-nya. Nah, dari situ makanya akan kita lihat, namanya juga to persuade someone to do or not to do something. Berarti akan kita lihat reasons-nya apa yang menjadikan penguatan untuk si writers ini supaya si case-nya ini bisa taken into account. Ya, oke. Jadi nanti sobat belajar tahu, oh pertanyaannya bentuknya seperti ini karena memang yang diminta adalah seperti ini. Oke, nah berarti langsung kita lihat dari reasons-nya tadi mana yang tidak disebutkan atau yang konsepnya beda. Ya, oke, sobat belajar, we're gonna make it really short. Back. Oke, this one berarti kita start from second paragraph. Dia bilang kalau smoking area will contain dangerous substances produced from smoking activity from spreading in the air. Okay, this way we will be able to protect the health of non-smokers out there, especially children and teenagers. Okay, berarti ini more about protection for children and teenagers. Second one, this will also open a chance of social interaction among smokers. Karena tadi dibilang dangerous substances, oke. Nah, makanya di sini ada a chance of social interaction among smokers. Karena sebelumnya no special place to smoke. Oke, nah berarti for social interaction. We got it. Langsung kita going on. Ya, sobat belajar. This one. Okay, the last. Okay, smoking room or smoking area can be the most suitable place for the government or health organization to carry out their anti-smoking campaign. Okay, berarti to support government program. Okay, langsung kita lihat ya. Buat belajar, okay. Gonna make it really short. Ya, nah berarti dari 5 ini sobat belajar yang tidak disebutkan adalah this one. Ya, prohibit smokers to smoke. Kenapa? Karena dia bilang providing smoking area, semuanya itu untuk bisa memberikan tadi places or spaces for smokers dan juga untuk bisa protect the non-smokers. Ya, oke, sobat belajar, that's for the hereditary exposition along with the social function and purposes. Ya, we gonna make it really obvious, right? Nah, sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!